dunia kita dikumpulkan nanti ila yaumil qiyamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan yaitu Ustaz Rahman, kita doakan beliau selalu diberikan sehat afiat, panjang umur dan Allah selalu istiqamah dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin rahimakumullah. Kita di sini alhamdulillah sudah masuk di bulan suci Ramadan, hampir sudah beberapa minggu, beberapa hari. Hari ke enggak? Malam kelima atau keenam? Ada yang kelima, ada yang keenam. Semalam saya ternyata di sana malam kelima. Ternyata dia puasanya duluan karena yang penting intinya satu, kalau intinya sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita melaksanakan ibadah yang dimana kita qiyamul lail di bulan suci Ramadan ini itu disampaikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Bayyinah. Ma umiru liya'budullaha mukhlisina lahu dinahu hunafa wa yuqimuna sholata wa yutuz zakata dzalika dinul qayyim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu mau lihat orang-orang mukhlisun ialah orang yang dimana di dalam hidupnya menjalankan ibadah, salah satunya sholat dan salah satunya menjalankan yaitu ibadah kepada Allah nanti pertengahan bulan suci Ramadan sampai dengan akhir yaitu zakat. Itu adalah dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang tegak, agama yang dimana menjadikan prinsip bahwa keluhuran agama Islam rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa di bulan suci Ramadan ini, di bulan puasa ini kita tidak hanya untuk diperintahkan berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu udah agenda wajib tuh, bahwa Allah juga menyampaikan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu panggilan sebesar-besarnya panggilan dari Sang Kekasih yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan yang menciptakan kita seluruh umat manusia. Yaitu panggilan dari Allah. Sekarang saya mau nanya, ibu dipanggil sama suaminya dengan panggilan mesra, panggilan ayang beb, panggilannya apa? Ayang apa? Ayang apa ayang? Apa ayang? Itu panggilan mesra. Kira-kira abang dipanggil sama bininya panggilannya ayang seneng apa enggak? Seneng. Apalagi ibunya panggil bapaknya panggil ayang, tumben banget tuh panggil ayang. THR udah turun tangannya. THR udah turun, perasaan bunga. Untuk bahasa orang Sunda mencenghar, bahagia, stamina naik lagi karena apa? Karena udah turun THR. Itu urusan hablum minannas, hubungan dengan manusia. Tapi ada hablum minallah, hubungan kita dengan Allah dengan panggilan. Masa kita dipanggil sama Allah dengan panggilan besar, itu kan nggak tahu sih. Kita dipanggil oleh sebagai kita sebagai suami dipanggil istri dengan panggilan sayang, kita bahagia, senang luar biasa. Ibu dipanggil sama suaminya dengan panggilan yang luar biasa, dengan panggilan kasih sayang, tadi panggilannya ayang ben. Bahagianya, gembiranya luar biasa. Padahal di kantong tinggal duit 2.000 rupiah. Tapi senang karena apa? Yang panggil kekasih kita, yang panggil suami kita, yang panggil istri kita, di mana yang panggil dari Sang yang menciptakan langit dan yang memberikan rezeki dan yang memberikan jodoh, yaitu Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ayo di sini nih, orang-orang beriman yang ada di sini, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah 11 bulan kamu jauh dari aku, kata Allah. Udah 11 bulan kita maksiat di hadapan Allah. Udah 11 bulan kita enggak mau istighfar, kita enggak mau qiyamul lail, dan kita enggak melaksanakan ibadah puasa. Udah enggak mau melakukan ibadah puasa. Udah 11 bulan. Dan 1 bulan ini Allah panggil dengan panggilan kasih sayangnya, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu semua untuk berpuasa. Wahai hadirin jamaah rahimakumullah. Ini kalau kita lihat di dalam kitab Tanbihul Qaul, karena kan saya
Nawawi bin Umar Al-Batani. Kitab Tanbihul Hol ialah beliau syarah dari kitab Lubabul Hadis. Kitab Lubabul Hadis karangan Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin Asyuyuti, lalu disyarahkan oleh Syekh Nawawi jadi kitab Tanbihul Hol. Di dalam bab shaum atau bab puasa, bahwa apa kata Nabi besar Muhammad SAW, beliau menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, di dalam hadis qudsi, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan hakikat ibadahnya itu langsung dari Allah, dan Allah yang akan menjawab panggilan kebaikan itu semua, dan Allah yang akan memberikan kebaikan itu semua. Jadi kita nih nanti meninggal dunia di alam kubur ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa man qiblatuka wa man imamuka, semua ditanya. Yang nanya siapa, Allah apa malaikat? Malaikat. Dan kita ibadah nih, ibadah sholat, yang mana sholat sunat tarawih, sholat isya berjamaah, kira-kira kanan kiri kita tahu nggak? Tahu. Bapak sholat, saya tahu. Saya sholat, Bapak semua tahu. Jamaah tahu. Tapi ada ibadah satu, kata Allah Subhanahu wa taala, aku langsung yang menjawabnya, dan aku langsung yang memberikan kebaikan dan pahala itu semua, yaitu ibadah puasa. Di sini saya mau nanya, ibu tadi tahu nggak suaminya puasa? Nah, ada yang tahu. Bapak tahu nggak istrinya puasa? Nah, tahu. Ada yang misalkan contoh ini Pak, contoh bukan orang sini, orang jauh, orang Beijing, saya tinggal di Beijing. Nah, kata orang Beijing begini, Bang mau kemana? Mau berangkat kerja, ya cium tangan. Istri soleha, sama suami cium tangan. Berangkat kerja, ini motor stang kayaknya belum diservis, atau belok kanan belok kiri, mampirnya kemana? Awe aneka warteg. Akhirnya apa? Habis makan udah kenyang, makannya Indomie gak tanggung-tanggung 2 bungkus dia makan. Wah, ditambah segala macam. Berangkat kerja, pulang kerja, habis asar udah mau masuk bentuk maghrib. Sebelumnya beli takjil dulu untuk keluarga di rumah. Tapi pas saat di perjalanan merasa yang namanya mulut bau Indomie, bau Indomie. Orang makan Indomie kan jangankan kita makan, habis ngaduk Indomie aja kan baunya kemana-mana kan, betul kan? Akhirnya apa? Dia lupa, dia kumur-kumur. Habis kumur-kumur ditanya sama bininya, Bang, puasa tadi? Oh, alhamdulillah berpuasa, pura-pura aja. Kira-kira tahu nggak ibu kalau lakinya puasa? Nggak ada yang tahu, tapi yang maha tahu siapa? Allah. Makanya di dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, dan itu pahala semua, aku akan yang memberikan kebaikan itu semua. Makanya ibadah di bulan suci Ramadan, di mana kita berpuasa tidak hanya menahan rasa haus dan lapar, tapi kejujuran dipentingkan. Yang namanya kadzab, dusta, bohong dijauhkan, dan jangan sekali-kali kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Semoga kehadiran kita di dalam ibadah kita, qiyamul lail kita, shaum kita, ya Allah Subhanahu